Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang berada di Jakarta Pusat ya. Di mana museum ini adalah tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Di sini adalah gambar pengesahan naskah proklamasi dan kemudian di sini ada juga digambarkan ya tokoh-tokoh yang hadir dalam acara momentum bersejarah ya perumusan proklamasi, diantaranya yaitu ini nomor 1 Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantoro, ada kemudian GSSJ Ratulangi juga, kemudian juga ada PM Diah dan juga Sayuti Muli. Itu kemudian ada tulisan juga ya naskah proklamasi ya, yang dulu ditandatangani ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah berada di ruangan tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Di samping saya ini ada 3 tokoh besar pahlawan, yaitu yang memakai peci ini adalah Insinyur Soekarno, kemudian yang memakai kacamata ini adalah Muhammad Hatta, sedangkan yang ini adalah Mr. Ahmad Subarjo. Mereka bertiga merumuskan naskah proklamasi di salah satu ruangan di rumah milik seorang Jepang ya, Laksamada Tadashi Maeda atau Maeda Tadashi. Silahkan mau dibalik aja nggak apa-apa ya. Sekarang saya sudah berada di ruangan tempat naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Muli. Ini adalah Sayuti Muli menggunakan mesin tik ya. Jadi ini adalah ruangan yang bersejarah juga, di mana adalah tempat naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Muli. Sekarang saya berada di ruangan ketika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh orang-orang Amerika sebagai balas dendam karena dulu Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Ini adalah apa ya, penggambaran ya, penggambaran bom atomnya itu seperti ini ya. Ini kali ini foto aslinya, ini bom atom ya seperti ini. Jadi memang efeknya itu mengerikan sekali. Ini adalah dampak setelahnya, tinggal puing-puing semua ya. Dan di sini setelah itu kemudian 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memanfaatkan momentum di mana Sultan Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang ya, Hiroshima dan Nagasaki sedang dibom, maka kemudian bangsa Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi dibacakan. Ini adalah foto Bung Karno sedang membaca naskah proklamasi. Nah, di belakang saya ini adalah penyerahan Hindia Belanda yang menyerahkan kekuasaan kepada Jepang pada tahun 1941, karena saat itu Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang karena Jepang telah menyerang wilayah-wilayah Hindia Belanda seperti di Tarakan, kemudian kawasan Jawa, hingga akhirnya menyerah 8 Maret 1942 di Kalijati. Semenjak itu kemudian Hindia Belanda minggir ya, minggat istilahnya ya, minggato ya. Kemudian dibentuk kemudian Seinenda dan Kei Godan. Ini untuk memobilisasi Jepang karena saat itu sedang masa-masa perang ya, perang Asia Timur Raya. Kemudian dibentuk juga Pusat Tenaga Rakyat Putra dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Ki Haji Mas Mansur. Juga membentuk Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang nantinya Tentara Peta ini akan mengadakan pemberontakan di Blitar, pimpinan Sodanjo Supriyadi. Jadi walaupun pemberontakan itu dipadamkan, tetapi Sodanjo Supriyadi saat ini hilang tanpa jejak dan tidak diketahui keberadaannya.
ini adalah gambar tokoh-tokoh BPUPKI ya. Kemudian ini adalah PPKI ya. Nah, kemudian ini gedung tempat rumusan sekarang ini ya, di rumahnya Laksamana Muda Tadashi Maeda atau Maeda Tadashi, silahkan dibalik-balik ya. Kemudian ini rumah tempat Bung Karno dan Bung Hatta diculik ya, rumah Jiaoqi Xiong ya. Ini adalah gambar bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima yang menyebabkan Jepang menyerahkan syarat kepada Amerika ya, di Hiroshima dan Nagasaki, di mana efek radiasinya itu begitu besar, ini tampak sampai ke awan ini benar-benar mengerikan.